Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan satu buah jagung manis ukuran besar, sudah saya potong-potong dan cuci bersih. Selanjutnya ini jagungnya akan saya rebus terlebih dahulu. Kita tutup biar cepat matang ya. Sambil menunggu jagungnya matang, ini sudah saya siapkan juga daun kelor. Ini sudah saya petikin ya. Ini satu mangkok seperti ini dan sudah saya cuci bersih. Kemudian juga ada kemangi. Ini kira-kira saya pakai 2 ikat ya teman-teman, 2 ikat kecil. Kemudian juga ada wortel. Ini saya menggunakan 1 buah wortel karena saya masaknya tidak terlalu banyak ya, hanya untuk sekali makan saja. Kemudian untuk bumbunya ini ada 4 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya saya menggunakan 3 siung, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil ya, jadi campur. Kemudian ini juga diiris tipis-tipis seperti ini, dipotong gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, kita bisa beralih ke jagung ya. Ini jagung sudah matang. Selanjutnya akan saya masukkan wortelnya. Masukkan juga irisan bawang putih dan juga bawang merah, kemudian rebus sampai wortelnya matang. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini saat perebusan tadi tidak kerekod. Sekarang lanjut ya, ini wortel sudah matang, sudah empuk. Saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau bisa juga penyedap yang lainnya. Kemudian ini ya, saya koreksi rasa, masih kurang asin, saya tambahkan garam. Dan yang terakhir kita masukkan daun kelor dan juga daun kemanginya ya. Kalau sudah masuk nih daun kelor dan juga daun kemangi, ini dimasak hanya sebentar saja. Kalau sudah mendidih langsung kita matikan apinya ya. Nah, ini sudah mulai mendidih seperti ini, kita langsung matikan kompornya dan kita akan sajikan ya. Kita pindah ke dalam mangkok. Ini benar-benar sangat segar sekali. Kalau daun kelor itu masih mentah, baunya kan tidak enak ya, tapi kalau sudah matang seperti ini nggak ada bau langu sama sekali. Jadi ini benar-benar sangat segar dan cocok dinikmatin bersama sambal terasi, tempe goreng, ikan asin, tambah kerupuk, makin mantap. Pokoknya enak banget ya. Cara membuatnya sangat mudah dan bumbunya simple sekali ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risna DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ekor ikan nila, kurang lebihnya 500 gram ya. Sudah saya cuci bersih, sudah saya sayat-sayat seperti ini ya. Dan ini dalamannya juga sudah bersih ya teman-teman. Dan ini saya kasih perasan jeruk lemon, kalau tidak ada bisa menggunakan jeruk nipis ya. Untuk jenis ikan bisa diganti ikan mujair ataupun ikan gurame ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan garam ya, 1 sendok munjung ya, 1 sendok teh. Kemudian diratakan, bolak-balik ya teman-teman, semuanya dibalurin garam. Kalau sudah nanti didiamkan dulu selama 5 menit, kemudian dicuci lagi ya, dibilas sampai bersih. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu uleknya ini saya menggunakan kemiri 3 buah. Ini kemirinya bisa disangrai dulu, bisa tidak ya. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Ini dipotong-potong dulu sebelum dihaluskan, bumbunya dipotong-potong ya, biar nanti menghaluskannya lebih mudah. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 3 siung saja. Kemudian ada cabai rawit, ini saya menggunakan 6 buah. Kalau teman-teman suka bumbunya nanti pedas bisa ditambahkan ya. Kemudian ada 2 buah cabai merah keriting. Ini biar warnanya nanti cantik ya. Oke, sekarang kita tuang ke dalam cobek, kita haluskan menggunakan cobek ya. Di sini saya tidak menggunakan kunyit ya teman-teman.
Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin belajar memasak, apalagi memasak yang sederhana, simple, disinilah tempatnya. Oke teman-teman, ini sudah halus ya. Sekarang akan saya tambahkan ketumbar bubuk, kemudian lada bubuk, ini sedikit saja, dan juga garam. Garamnya secukupnya saja ya. Ini saya kasih 1/4 sendok teh. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Oke, sekarang kita akan kumpulkan dulu bumbunya ini. Nah, sekarang kita pindah ke dalam mangkok. Oke, sekarang tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini lumayan agak banyak ya, nanti dikira-kira saja ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih kurang kecap bisa ditambahkan ya. Apabila teman-teman suka, ini bisa ditambahkan 1 sendok makan mentega ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan mentega. Nanti menteganya saya pakai olesan untuk dibakarannya saja. Oke teman-teman, ini ikan yang sudah dicuci ya. Sekarang akan saya kurangin kadar airnya dengan dilap menggunakan tisu dapur seperti ini. Jadi nanti saat dibumbuin itu tidak berair ya kalau dilap seperti ini. Lakukan sampai ikan semuanya dilap ya. Kemudian balurin dengan bumbu. Semuanya dibalurin, dalamnya juga ya. Kemudian bagian yang disayat-sayat ini juga dimasukin bumbunya. Baliknya juga sama ya teman-teman. Semuanya dibalurin. Setelah dibalurin seperti ini bisa kita diamkan dulu selama 5-10 menit. Untuk bakarannya ini saya menggunakan jenis bulgogi. Ini saya belinya di toko online ya teman-teman. Kan banyak ya teman-teman yang nanya bakarannya beli di mana. Dan ini saya kasih olesan mentega biar nanti tidak lengket ya. Kalau bakarannya sudah panas, kita bisa taruh ikannya. Ini dibakar menggunakan api ukuran sedang cenderung kecil ya, biar tidak cepat gosong. Kita balik ya teman-teman. Ini baliknya harus pelan-pelan ya, karena ini sangat riskan sekali untuk hancur ya, karena ikannya tanpa digoreng terlebih dahulu. Kalau ikan bakar digoreng terlebih dahulu, hasilnya itu pasti lebih kokoh ya dibanding ikan bakar yang tanpa digoreng terlebih dahulu. Olesin lagi. Setelah diolesi, ini bisa kita balik lagi, baliknya pelan-pelan. Untuk olesan ini ya teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan aja, mau 2 kali 3 kali silahkan ya. Ini juga sudah mulai cantik ya warnanya, udah kecoklatan seperti ini. Ini saya geser-geser karena apinya tidak merata ya. Kalau sudah matang bisa diangkat ya teman-teman. Ini sudah matang ya, ini sudah berkaramel seperti ini. Angkat, taruh di piring saji. Ini warnanya cantik sekali, aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Ini ngangkatnya harus pelan-pelan banget ya teman-teman biar tidak hancur ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan membuat sambal pecaknya. Ini ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Kemudian ada 1 siung bawang putih. Bila teman-teman suka bawang putihnya agak terasa bisa ditambahkan. Kemudian ada garam, gula, dan juga kaldu jamur, atau boleh diganti dengan penyedap yang lainnya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan saja ya teman-teman, mau seberapa banyak sambal yang mau dibuat ya. Ini nanti teksturnya saya bikin agak kasar biar nanti jadinya cakep ya. Nah, udah cukup ini
teksturnya kasar seperti ini. Nah, sekarang saya akan tambahkan 1 buah tomat. Ini tomatnya diiris kecil-kecil saja. Bila teman-teman suka rasanya lebih asam, bisa ditambahkan lagi tomatnya ya, atau ditambahkan perasan jeruk nipis ya. Sekarang diaduk sampai tercampur rata. Ini tomatnya nanti bikin rasanya segar ya teman-teman. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya akan membuat bawang gorengnya. Ini sebelum digoreng, bawangnya diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan bawang putih ya. Di sini saya tidak menggunakan bawang putih untuk digoreng ya. Masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng bawangnya sampai warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Kalau enggak ya setengah kering tidak apa-apa. Nah, ini sudah cukup. Sekarang langsung saja siramkan ke sambelnya. Semuanya dimasukkan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini aromanya jadinya harum banget sambelnya. Rasa sambalnya itu pedas, gurih, dan juga segar dari tomatnya. Ini bisa untuk ayam bakar, untuk ikan bakar, atau ikan goreng, ayam goreng juga cocok ya. Oke teman-teman, ikan bakar teflon sudah siap disajikan bersama sambal pecak. Rasanya sangat enak banget ya, ini bumbunya meresap, ikannya juga masih utuh, warnanya cantik dan sangat menggugah selera. Nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya ini ada sawi hijau. Ini saya menggunakan yang ukuran besar ya, 2 pohon saja sudah cukup. Ini sudah saya bersihkan, saya cuci. Dan ini nanti akan saya potong-potong ya teman-teman. Kemudian bahan kedua, ini juga ada daun bawang, saya gunakan 1 batang. Kemudian bakso, ini saya gunakan bakso sapi ya. Ini bakso sapinya homemade ya teman-teman. Kemudian tahu putih saya menggunakan 5 kotak. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada temu kunci teman-teman. Ini kalau untuk sayur bening tuh rasanya makin seger ya. Kemudian juga ada kaldu jamur. Untuk bumbu tambahannya ini ada lada bubuk. Saya gunakan nanti sedikit saja ya, dan juga ada garam. Siapkan juga air untuk kuahnya ya teman-teman, secukupnya saja. Selanjutnya sambil menunggu airnya mendidih, kita potong-potong dulu atau kita iris dulu bawang putih. Ini diiris tipis-tipis saja. Bawang merahnya juga sama, kita iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk temu kuncinya ini kita geprek saja seperti ini. Kemudian baksonya ini diiris juga ya teman-teman, sesuai selera masing-masing saja. Mau diutuhin juga nggak apa-apa ya. Ini sudah selesai semua, lalu kita rebus. Temu kunci, bawang putih, bawang merah, dan juga bakso. Ini kita rebus terlebih dahulu ya, sampai bumbunya matang. Oke, sambil menunggu bumbunya matang, kita akan potong-potong bahan yang lainnya dulu. Potong tahu kotak-kotak ya teman-teman, atau sesuai selera masing-masing ya untuk ukurannya. Untuk tahu ini lebih enaknya itu kalau dikukus terlebih dahulu ya, biar rasanya juga tidak asam.
Tapi kalau teman-teman mau tidak dikukus dulu langsung juga tidak apa-apa. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan 1 buah tomat apabila teman-teman suka ya. Tadi di awal video tidak saya sampaikan menggunakan tomat ya, karena ini bisa di skip ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan tomat, tomat ini bisa di skip ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Potong daun bawang. Ini saya potong agak besar-besar ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya potong sawinya. Setelah sawinya dipotong semua, lalu masukkan ke dalam kuah. Masukkan juga tahu, tomat, aduk sebentar, masak sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih, lalu masukkan irisan daun bawang, tambahkan lada bubuk ya teman-teman, lalu garam dan juga kaldu jamur, atau bisa juga menggunakan penyedap yang lainnya ya, sesuai selera masing-masing saja. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sayurnya sudah matang ya, dan juga rasanya sudah pas. Ini selanjutnya akan saya pindah ke mangkok saji. Sayur ini sangat segar sekali ya teman-teman, bisa langsung dimakan tanpa menggunakan nasi. Itu juga sangat enak banget, dan yang pasti ini sangat menyehatkan ya. Cara membuatnya sangat mudah sekali, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dipraktekkan. Oke teman-teman, sayur bening, tahu, bakso, dan juga sawi sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba, semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Gimbal udang jagung pedas bisa untuk lauk maupun cemilan ya. Rasanya sangat gurih, pedas, sangat enak banget. Bagaimana saya memasaknya hingga menjadi makanan yang sangat spesial? Yuk kita langsung saja simak videonya. Yang pertama kita siapkan udang segar ya teman-teman. Ini ukurannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Ini kita buang bagian kepalanya seperti ini, tidak usah dikupas kulitnya ya. Apabila teman-teman mau mengupas kulitnya juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan bersihkan terlebih dahulu udangnya dan kita sisihkan. Untuk bahan berikutnya saya menggunakan 1 buah jagung manis. Ini kita sisir terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bahan berikutnya ada wortel. Ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya agak besar ya. Kita serut memanjang seperti ini. Jagung dan juga wortel ini kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan berikutnya ini ada seledri ya teman-teman. Ini sudah dicuci bersih, kita iris. Saya juga menggunakan daun bawang. Ini saya iris kecil-kecil juga ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih dan juga bawang merah. Kita haluskan menggunakan blender. Kemudian ada kencur, cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai. Ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian ada kemiri, lada, dan kita kasih air untuk menghaluskannya ya.
Setelah bumbunya dihaluskan, kita tuang ke dalam baskom. Tambahkan air sedikit saja dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Tambahkan garam secukupnya. Kemudian kaldu jamur. Kemudian tambahkan juga tepung terigu. Ini tepung terigunya kita beri beberapa sendok dulu ya teman-teman. Nanti kita aduk. Kemudian tepung maizena, ini saya kasih 1 sendok makan. Untuk resep lebih kompletnya teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi ya. Seperti biasa akan saya sertakan di sana. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita tambahkan lagi tepung terigunya. Aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan sayuran dan juga jagung. Kemudian daun bawang dan juga daun seledri yang sudah diiris tadi. Aduk sampai tercampur rata. Nah, adonannya nanti seperti ini ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya seperti ini. Untuk udang bisa langsung dimasukkan ke adonan jagung. Bisa juga nanti kita taruh di atasnya saat kita menggoreng ya. Jadi nanti saya juga menggunakan 2 cara. Sekarang kita akan panaskan penggorengannya dulu ya, dengan minyak yang cukup banyak dan api ukuran sedang. Kita ambil 1 sendok makan. Lalu tambahkan udang di atasnya. Ini sesuai selera saja, mau dikasih berapa jumlah udangnya ya. Lalu kita tambahkan lagi sedikit adonan biar nanti udangnya nempel ya teman-teman. Lakukan sampai penggorengannya penuh ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya. Dukung terus channel Risnadi DWD agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke teman-teman, ini bawahnya juga sudah warnanya sudah cantik seperti ini. Kita balik ya. Kita balik lagi biar agak kering ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka yang keras dan kering, kita balik lagi. Oke teman-teman, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Ini juga sudah cantik warnanya, luarnya juga sudah kering ya. Oke, selanjutnya ini yang langkah kedua atau cara yang kedua. Ini udangnya langsung kita campur dengan adonan jagung ya. Jadi udangnya ini agak tenggelam dengan cara yang kedua. Oke teman-teman, goreng sampai adonannya benar-benar matang dan warnanya juga kuning keemasan ya. Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Sekarang kita akan taruh di piring saji. Untuk gimbal yang sudah matang ya, ini saya kasih cabai juga, barangkali nanti ada yang mau lalap cabai. Meskipun gimbalnya ini sudah terasa pedas ya teman-teman. Oke teman-teman, gimbal udang jagung pedas sudah jadi. Ini hasilnya ya. Warnanya juga sangat cantik, aromanya sangat menggugah selera. Sekarang akan saya cobain ya. Luarnya itu garing teman-teman dan dalamnya itu lembut banget. Ini sangat enak ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap teman-teman, rasa gurih, pedas, pokoknya enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba ya resep dari Risnadi DWD. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat.
Apabila teman-teman suka dengan resep maupun video yang saya bagikan, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya teman-teman. Subscribe itu gratis, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan resep maupun video terbaru dari saya. Kali ini saya memasak tumis kangkung dan bakso yang sangat gurih, enak banget. Warnanya juga masih hijau cantik seperti ini ya. Untuk proses memasaknya, silahkan tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Pertama, siapkan 2 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan bakso sapi. Ini saya gunakan 6 buah. Ini diiris seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis saja atau sesuai selera teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai merah keriting. Kemudian bawangnya diiris tipis-tipis seperti ini. Bawang merahnya juga sama ya, diiris tipis-tipis seperti bawang putih. Untuk cabenya ini diiris serong-serong saja seperti ini. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera masing-masing ya, mau tingkat kepedasannya seperti apa. Kalau teman-teman tidak ada cabai merah keriting, gunakan cabai rawitnya saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita gunakan sedikit minyak ya teman-teman untuk menumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini ditumis sampai layu dan baunya harum. Lalu masukkan cabai, tumis kembali sampai cabenya layu. Lalu masukkan irisan bakso, ditumis sebentar ya. Tambahkan air. Ini untuk airnya dikira-kira saja teman-teman. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan 1 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah airnya mendidih, masukkan kangkung. Lalu diaduk sampai kangkungnya ini tercelup air ya teman-teman, biar warnanya tetap hijau cantik. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, dan rasanya juga sudah pas. Selanjutnya akan saya pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya ini juga sangat menggugah selera. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali ya. Bumbunya sederhana, dan yang pasti ini hemat biaya dan juga hemat waktu. Oke, sekarang saya tuang kuahnya. Ini ada kuahnya sedikit. Nah, inilah hasilnya tumis kangkung dan juga bakso, menu sederhana yang sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risna di DWD. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah selalu support channel Risna di DWD. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.